Amin. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus saya dahsyat. Ayo, ayo, ayo. Ketik di kolom komentar, penuhi kolom komentar kita dengan katakan, Tuhan Yesus saya dahsyat. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Kita percaya pagi hari ini adalah pagi yang sudah Tuhan jadikan buat setiap kita. Nah, pagi hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-16. Keluaran pasalnya yang ke-16, ya kan? Karena kemarin atau hari Jumat tepatnya saya sudah bagikan Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, ya kan? Dimana kita belajar memiliki mentalitas seorang anak. Namanya seorang anak Tuhan tidak mengejar fasilitas. Anak Tuhan mengejar mentalitas, agar mentalitinya, karakternya dibentuk, didewasakan, dididik. Kalau fasilitas nggak usah dikejar, itu datang dengan sendirinya. Karena sebagai anak kita akan menerima apa yang menjadi milik orang tua kita. Sebagai anak kita akan menerima fasilitas seperti apa yang orang tua kita miliki. Jadi nggak usah dikejar, ya. Hari Jumat kemarin saya sudah bagikan buat setiap kita melalui live doa pagi online ini. Dan bagi saudara yang ketinggalan, saudara bisa mendengar kembali di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan kembali khotbah yang ada di sana, sehingga setiap hari kita terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita sudah masuk dalam Keluaran pasalnya yang ke-16. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 18. Apa yang akan kita dapati di sana, ya? Kita lihat sama-sama. Tetap fokus beribadah kepada Tuhan, tetap fokus dengarkan firman Tuhan, ya saudara, ya. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan yang memelihara mereka di tengah-tengah padang gurun. Mereka bingung mau makan apa, tapi setiap hari Tuhan pelihara mereka. Bahkan Alkitab mencatat ketika mereka ingin makan daging, maka Tuhan mengirimkan burung-burung puyuh untuk mereka makan dan menikmati berkat Tuhan. Jadi ini yang kita pelajari, ini yang kita dapati tatkala kita mengiring Tuhan. Betul padang gurun ada, betul kesusahan masih bisa kita alami, betul penderitaan masih saja bisa kita hadapi. Tapi ingat, Tuhan tetaplah Tuhan yang memelihara kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tahu Tuhan tetap memelihara saya. Amin. Kita ada di tahun 2023, di hari yang kedua, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Masih ada 364 hari lagi, ya kan, 363 hari lagi yang akan kita hadapi di tahun 2023 ini. Tapi kita percaya, haleluya, kita percaya Dia Allah yang menyertai kita di sepanjang tahun 2022. Dia juga Allah yang menyertai kita di sepanjang tahun 2023 dengan pemeliharaannya yang ajaib. Haleluya. Ayat yang ke-14. Ketika embun itu telah menguap Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, yang halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apa ini?" Sebab mereka tidak tahu itu apa. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Jadi yang memelihara hidup saudara dan saya itu Tuhan setiap hari. Betul engkau perlu kerja, betul engkau perlu berusaha, betul engkau perlu cari uang, tapi ingat yang memelihara hidup kita itu Tuhan. Karena itu jangan jadikan uang sebagai Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan yang memelihara kita, bukan uangnya.
Pastikan setiap kita mengerti dan menyadari bahwa setiap hari kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhanlah yang memberi kita makan, Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-16. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Sama-sama bilang sama saya, menurut keperluan saya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, jangan rakus. Alkitab katakan menurut keperluanmu pungutlah itu. Jadi setiap hari bangsa Israel mengambil roti yang Tuhan berikan bagi mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ayat 17. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak. Perhatikan ayat 17, ada yang banyak, tetapi ada yang sedikit. Perhatikan ayat terakhir, ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluan mereka masing-masing. Ketika Tuhan memberikan makan bangsa Israel setiap pagi harus ambil. Tapi ada yang ngambilnya banyak, ada yang ngambilnya cuma sedikit. Tapi apa yang Alkitab catat? Mereka semua tidak kekurangan. Yang ngambil banyak tidak berkelebihan, yang ngambil dikit tidak kekurangan. Cukup, sama-sama bilang sama saya, cukup. Amin. Inilah yang Yesus ajarkan buat setiap kita, bahwa biarlah hidup kita itu merasa cukup. Orang yang hidupnya tidak merasa cukup, saudara dikasih dalam Tuhan, akan susah untuk bersyukur. Engkau punya istri satu, bersyukur dengan istrimu. Jangan kawin lagi. Cari istri yang kedua, cari istri yang ketiga. Bersyukurlah dengan satu istrimu. Istrimu punya kekurangan, suamimu punya kekurangan, terima dengan sukacita. Karena itu adalah pasanganmu seumur hidup. Belajar merasa cukup. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, sehingga tidak ada lagi yang korupsi. Karena apa? Karena merasa cukup. Itulah yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Matius pasal 6 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus bilang begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Secukup. Yesus gak bilang berikanlah makanan kami yang berlimpah-limpah. No, merasa cukup. Manusia hari-hari ini merasa tidak pernah cukup, sehingga haus kekuasaan, haus kedudukan, haus jabatan, karena gak merasa cukup. Hari ini kita diingatkan dari peristiwa bangsa Israel memungut setiap roti yang ada di setiap hari. Mereka ambil secukupnya. Mereka ambil secukupnya. Iya kan? Mereka ambil apa? Secukupnya. Merasa cukup, saudaraku. Merasa cukup. Berterima kasih dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Karena dalam diri manusia akan selalu ada merasa kurang. Kalau daging kita diikuti, kita nggak akan pernah merasa cukup. Pastikan dalam kehidupan kita mengerti, agar anak-anak Tuhan hidup bersyukur. Itu yang Yesus saya ajarkan. Bersyukur, merasa cukup. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus sadar. Itu sebabnya dia ajarkan kepada setiap kita anak-anak, belajar bersyukur, belajar merasa cukup. Ibrani 13 ayat yang ke-5.
Ibrani 13 ayat yang kelima bilang apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus merasa cukup. Sama-sama bilang sama saya harus merasa cukup. Belajar untuk merasa cukup sehingga hatimu penuh dengan ucapan syukur. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Alkitab katakan yang ambil banyak tidak berlimpah, yang ambil dikit tidak kekurangan, mereka semua dicukupkan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dasarnya ini, yang kita harus merasa puas itu kita punya Tuhan yang menyediakan hidup kita. Cukup. Yesus cukup buat saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus cukup buat saya. Amin. Cukup. Belajar untuk kita menyadari hal ini. Kalau kita ngikuti keinginan daging, kita nggak akan pernah cukup. Karena banyak orang-orang yang gak merasa pernah cukup. Kenapa sih? Kita lihat, Alkitab udah menjawab kenapa manusia tidak pernah merasa cukup. Coba lihat Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Itulah manusia dengan segala kekurangan dan kedagingannya. Itu sebabnya kita perlu dituntun, diarahkan oleh firman Tuhan supaya kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena kalau kita mau ngikutin daging kita mau ngikutin keinginan-keinginan hawa nafsu kita bilang mata tidak akan pernah puas melihat. Dapat barang baru, lihat barang baru, lihat keluaran baru, wah langsung. Telinga tidak akan pernah puas mendengar. Itu sebabnya manusia selalu haus pujian. Pengen disanjung-sanjung, pengen diangkat-angkat. Dia lupa padahal penyanjungan, pengangkatan biarlah hanya untuk nama Tuhan. Tuhanlah yang harus dimuliakan, bukan kita yang disanjung-sanjung. Bukan kita yang ditinggikan, bukan kita yang dimuliakan. Iya kan? Tuhan yang dimuliakan, saudaraku. Karena telinga tidak puas untuk mendengar. Itu dasarnya kenapa banyak anak-anak Tuhan haus pujian. Coba lihat dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang apa? Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Itu sebabnya ada orang cari uang itu workaholic, ada istilah workaholic, cari uang sampai lupa istri ditelantarkan, suami ditelantarkan, anak-anak ditelantarkan dengan alasan saya kan juga cari uang buat mereka pak. Tapi engkau lupa, engkau sudah kehilangan waktumu bersama-sama dengan mereka. Yang kau kejar apa? Duit. Saudaraku, uang kau kejar tidak akan ada habisnya. Engkau kejar uang tidak akan pernah habis. Sampai engkau lupa bahwa umurmu terus bertambah. Waktu tidak bisa berulang. Karena tidak pernah merasa puas. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Akan pernah puas. Karena yang dicintai bukan Tuhan. Yang dicintai apa? Kekayaan, yang dicintai uang. Sehingga engkau mengejar itu terus, dan mengejar itu terus. Sampai kita lupa bahwa semakin hari kita semakin tua. Dan waktu bersama istri, waktu bersama suami, waktu bersama anak-anak, waktu bersama keluarga engkau sudah korbankan untuk engkau mencari uang. Kau berlimpah uang, kau berlimpah kekayaan, tapi relationshipmu dengan keluargamu hancur. Untuk apa?
pastikan diri kita merasa cukup, sehingga akhirnya kita bersyukur. Saya percaya Tuhan sanggup memelihara hidup saudara dan saya kok. Kita percaya hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Betul, kita kerja. Makanya ada istilah banting tulang, putar otak, peras keringat. Itu ekstrim. Bayangkan keringat diperas, otak diputar, tulang dibanting. Bayangkan. Istilah-istilah seperti itu berbicara tentang kerja keras, kerja keras, kerja keras. Tapi jangan pernah lupa berkat itu datangnya dari Tuhan. Engkau kerja, tapi hari Minggu engkau tidak pernah beribadah, engkau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah baca Alkitab. Apa yang kau mau dapat? Sampai engkau lupa bahwa hidupmu itu adalah kasih karunia Tuhan. Hidupmu adalah anugerah Tuhan. Nah, saya kita belajar hari ini bahwa apa yang Tuhan berikan itu kita harus belajar merasa cukup. Ya, belajar merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah titipkan. Jangan merasa kurang, karena kalau kita mengejar itu akan lari. Belajar bersyukur dengan apa yang ada. Yesus mengajarkan 5 roti 2 ikan, angkat bersyukur kepada Tuhan, maka pelipat gandaan ada. Kuncinya satu, maukah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita saat ini? Karena Tuhan lihat kita mampunya segini, bersyukur dengan segitu. Makanya ada Tuhan Yesus bilang ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Kenapa ada 5, ada 2, ada 1? Karena dilihat menurut kesanggupannya. Jangan menjadikan sama dirimu dengan orang lain sehingga engkau mengejar apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Alkitab jelas sudah katakan jangan mengingini milik orang lain. Haleluya. Amin. Apa yang Tuhan berikan itu cukup buat saudara dan saya. Karena itu yang pertama saya pelajari, karena apa yang Tuhan berikan itu cukup bagi kita, maka yang pertama jangan khawatir akan hari esok. Ada banyak dari kita bukan cuma hari esok kita khawatir, minggu depan kita udah khawatir, 2 minggu depan kita udah khawatir, bulan depan kita udah khawatir. Jangan engkau khawatir akan hari esok. Kenapa? Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan sudah menyediakan. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan hari ini. Lakukan dengan apa yang bisa engkau lakukan hari ini. Bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan kepadamu pada hari ini. Karena besok selalu ada berkat yang baru dalam kehidupan kita. Ada banyak dari kita udah stres mikir hari besok gimana ya. Aduh besok gue makan apa ya. Aduh besok gue mesti buat apa. Aduh besok. Betul kita punya planning, betul kita punya rencana, tapi kita mesti ingat ada Tuhan di hari esok. Tuhan yang sama yang menyertai saya di hari ini, ada Tuhan yang sama yang menyertai saya di hari esok. Kalau Tuhan tolong saya di hari ini, berarti besok pun Tuhan akan tolong saya, lusa pun Tuhan akan tolong saya, minggu depan pun Tuhan akan tolong saya. 2022 selesai oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Maka 2023 kita memasuki, kita juga percaya kita sanggup melewatinya. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Amin. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. 2023 kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita pegang apa yang kita sudah imani. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Kita percaya Tuhan menyertai saya di sepanjang 2022. Tuhan yang sama yang menyertai saya di sepanjang tahun 2023. Haleluya ya. Jadi yang pertama, karena Tuhan memberikan kita itu cukup, karena Tuhan menyediakan itu cukup bagi kita, maka yang pertama jangan khawatir akan hari esok. Ada dari kita ada mulai khawatir hari-hari ini? Serahkan. Alkitab mengajarkan kepada kita, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara. Kita adalah orang-orang yang sadar bahwa kita masih punya Tuhan. Kita nggak mau berjuang sendiri. Kita masih bisa doa, kita masih bisa berpuasa, kita masih bisa melihat mujizat dalam kehidupan kita. Pastikan setiap kita anak-anak Tuhan menyadari hal ini. Jangan khawatir hari esok. Bu, istri-istri jangan khawatir buat suamimu. Suami-suami jangan khawatir buat istrimu. Orang tua jangan khawatir buat anak-anakmu masa depannya. Anak-anak jangan khawatirkan orang tuamu.
Tapi serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Doakan mereka. Maka engkau akan lihat penyertaan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua, karena apa yang Tuhan berikan itu cukup bagi kita, maka yang kedua, jangan kita hidup dalam keserakahan. Wah, semuanya buat saya, semuanya punya saya. Ujung-ujungnya engkau ribut dengan adikmu, engkau ribut dengan kakakmu, engkau ribut dengan mertuamu, orang tuamu, hanya untuk apa? Egomu. Karena serakah. Pengen semuanya buat saya, pengen semuanya buat saya. Baru-baru ini ada berita, saudara. Anak tidur dengan mertuanya. Bayangkan dunia sekarang. Wow. Karena pengen memiliki apa yang bukan miliknya. Pengen menikmati apa yang bukan miliknya. Sampai anak mantunya juga diembat. Bayangkan sebegitu kejinya dunia hari-hari ini. Kalau kita ada hidup takut akan Tuhan, maka dijauhkan kita dari pikiran-pikiran seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak mau jadi orang-orang yang serakah. Kalau memang itu milik bukan milik kita, jangan ambil. Jelas di Alkitab mencatat jangan mengingini milik sesamamu. Bukan cuma ambil, menginginkan aja Alkitab bilang udah gak boleh. Jangan mengingini apa yang menjadi apa? Sama. Saudara, jangan mengingini. Pastikan merasa syukur aja dengan istrimu, bersyukur aja buat suamimu. Iya kan? Dia punya kekurangan, kita juga punya kekurangan kok. Biarkan saja, nikmati aja apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hidupmu. Jangan rakus gitu dong, jangan serakah gitu dong. Istri orang, suami orang, lu embat, lu sikat. Jangan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ingat, biar takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua, karena apa yang Tuhan berikan kita itu cukup bagi kita, maka yang pertama, jangan khawatir akan hari esok. Yang kedua, jangan hidup dalam keserakahan. Yang ketiga, karena apa yang Tuhan berikan kita itu cukup bagi kita, maka jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan. Oh, enak banget ya dia, rumahnya baru, saya rumahnya seperti ini. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ambil duit orang, tipu sana tipu sini, korupsi. Untuk apa? Untuk jadi sama dengan orang lain. Ujung-ujungnya kita akan menghalalkan segala cara untuk jadi sama dengan orang lain. Lihat di postingan sosial media, enak banget ya, tasnya baru, enak banget ya, mobilnya baru. Ya kita begini-begini aja. Akhirnya maksa suami, neken suami, maksa istri, neken istri. Hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara, biarlah orang lain kalau dia punya kelebihan karena Tuhan lihat sanggup. Kalau dia beli, Tuhan belum kasih ke kita, berarti Tuhan lihat kita belum mampu. Sesederhana itu. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan dengan tanganmu. Dan jangan jadi sama berusaha dengan orang lain. Ingat, ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Kalau ada orang diberikan 5, kita yang 2 ngelihat 5, jangan iri. Karena Tuhan lihat kita kapasitasnya cuma 2. Kemampuan kita cuma 2. Belajarlah untuk kembangkan apa yang bisa kerjakan, apa yang kita bisa buat, apa yang bisa kita lakukan. Gak usah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, karena ketika kita membanding-bandingkan diri orang lain, rasa syukur dalam hidup kita hilang. Yang ada hanya sungutan, pengeluhan. Aduh, kenapa saya gak jadi sama seperti dia? Enak banget ya rumah tangganya, enak banget ya dia tiap hari jalan-jalan ke luar negeri, enak banget ya dia dapat ini, dapat itu. Karena yang kita lihat hanya membandingkan diri dengan orang lain. Sampai engkau lupa mensyukuri apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Hati-hati dengan permainan licik iblis. Kita lupa bahwa kita sudah dipulihkan, kita sudah disembuhkan, kita sudah diberkati. Tapi kita nggak bersyukur oleh karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain.
Belajar syukuri, belajar syukuri. Ya. Jadi 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Di hari kedua di tahun 2023. Ingat, Tuhan Yesus sanggup menyediakan dan mencukupkan kehidupan kita. Karena Dia Allah yang menyediakan, karena Dia Allah yang mencukupkan, maka yang pertama jangan khawatir akan hari esok. Yang kedua, jangan hidup dalam keserakahan. Dan yang ketiga, stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu, ya. Syukuri istrimu, syukuri suamimu, syukuri anak-anakmu. Jangan bandingkan mereka dengan orang lain. Belajar untuk merasa cukup dalam hidup ini. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Karena hari ini Tuhan sudah sampaikan sesuatu bagi setiap kami. Ampuni kami kalau hati kami sulit untuk bersyukur buat segala sesuatu yang hari-hari ini sudah kami miliki. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami mau syukuri. Kami mau bersyukur buat istri kami mau bersyukur buat suami kami mau bersyukur buat anak-anak kami mau bersyukur dengan gaji kami mau bersyukur dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Mungkin itu tidak sama dengan orang lain, tapi kami mau belajar bersyukur karena kami tahu Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan tepat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan maupun mereka yang mungkin belum mengenal Yesus yang bergabung pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu melawat setiap kami, kasih-Mu menjamah setiap kami, sehingga setiap kami mengalami kuasa dan anugerah Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tatkala pagi hari kami melihat gadget kami dan kami melihat ada doa pagi live ini, kami boleh bergabung. Kami percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang ada dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan saja. Bukan kami yang ditinggikan, tapi nama Yesus saja yang dipermuliakan. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuntun, terangi dalam kehidupan setiap kami, agar hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Minimal di hati kami ada rasa syukur, ada rasa cukup, tidak menginginkan apa yang menjadi milik orang lain. Dan kami mau belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan buat setiap umat Tuhan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai di dalam nama Yesus. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini, mereka yang sedang sakit. Hamba berdoa dari tempat ini, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Pagi hari ini setiap kami yang sakit dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami, karena kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana roh Allah berdiam. Dan kami percaya di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala kutuk sakit penyakit-Mu sudah diubahkan dan dipulihkan, digantikan dengan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Hamba juga menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, suami-suami, istri-istri. Biarlah mereka saling mengasihi, biarlah mereka saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain dalam takut akan Tuhan. Hamba juga berdoa biarlah ada kerukunan, ada kasih, ada pemulihan. Jika Tuhan lihat dan dapati ada hati yang tidak berkenan antara suami dan istri, biarlah kasih karunia menjamah dan melawat setiap mereka, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan tetap terus kuat, rumah tangga anak-anak Tuhan tetap terus dipulihkan, rumah tangga anak-anak Tuhan tetap terus mengecap kebaikan Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa yang baik. Kalau ada suami-suami yang sudah pergi meninggalkan istri mereka, ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami mereka, dan ada orang-orang yang berdoa bagi mereka, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan ketuk jamah hati mereka, sehingga suami-suami yang terhilang kembali dan pulihkan oleh Tuhan.
Suami istri yang terhilang dipulihkan, dijamah oleh kuasa darah anak domba Allah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini hamba ucapkan berkat buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami ada di hari kedua di tahun 2023. Hamba mau berdoa dan mengucapkan berkat apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan, dibuat maju, dibuat berkembang, dibuat bertumbuh di dalam nama Yesus. Sehingga 2023 kami mengecap kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa kalau ada di antara mereka juga yang hari ini berdoa agar mendapatkan pekerjaan, baik mungkin istri-istri berdoa buat suaminya, atau ada orang tua berdoa buat anak-anaknya. Hari ini kami satukan hati kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bukakan jalan bagi setiap mereka mendapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan di waktu Tuhan yang terbaik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat buat setiap mereka, secara khusus orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa, bergabung baik melalui live doa pagi Instagram, melalui doa pagi YouTube, melalui doa pagi live TikTok maupun Zoom, yang pagi hari ini bergabung bersama-sama. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat sehingga masa muda mereka menjadi masa muda yang dahsyat dan luar biasa. Hari depan mereka adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan, sebab kasih Tuhan, kuasa Tuhan terus menjaga masa muda mereka. Bapa, hamba berdoa biarlah orang-orang muda yang setia terus mencari Tuhan, imannya dikuatkan, diteguhkan, hingga tidak ada yang lari daripada hadirat Tuhan, melainkan mereka terus boleh menjadi berkat. Mereka terus boleh membawa dampak, menjadi terang di tengah-tengah zaman sekarang. Di dalam nama Yesus hamba berdoa ya Bapa, sehingga orang-orang muda ini terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau ada di antara mereka ya Tuhan yang berdoa buat studi mereka, hamba berdoa diberkatilah studi mereka, ditolong dan ditopang Tuhan, campur tangan Tuhan nyata di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup hari-hari ini, hamba pun berdoa dan mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengirimkan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripadamu ya Bapa. Untuk orang-orang muda yang takut akan Tuhan, Tuhan telah memberikan dan menyediakan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa menyerahkan mereka, orang-orang muda ini dalam tangan dan kasih kuasa Tuhan. Tuntun terangi setiap langkah orang-orang muda ini Bapa, agar mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Mereka menjadi terang, mereka menjadi garam, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui masa muda mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang rindu terjadinya rekonsiliasi antara hubungan anak dengan orang tua, hubungan mertua dengan menantu, hubungan adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari ini sedang ada pertikaian, sedang ada satu masalah, dan ada di antara mereka yang merindukan untuk terjadinya rekonsiliasi, terjadinya pemulihan. Bapa, dari tempat ini kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memulihkan setiap hati yang penuh dengan kebencian, hati yang dipenuhi dengan luka. Tuhan balut dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka saling mengasihi, dipulihkan, dilawat Tuhan, saling mengampuni dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat, sehingga pemulihan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa secara khusus ada orang-orang suami istri yang pagi hari ini berdoa dan memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah dirimu saudara, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Hamba percaya anak adalah anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya hamba memohonkan belas kasihan Tuhan atas keluarga, atas rumah tangga mereka yang rindu untuk mendapatkan keturunan di tengah-tengah rumah tangga keluarga mereka. Hamba ucapkan berkat, dibukakan kandungan istri-istri yang ada, diberkati setiap kesehatan reproduksi mereka dalam nama Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa yang baik.
Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga teringat akan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami doa biar Tuhan terangi hati mereka dengan cahaya dari surga, sehingga mereka mengerti dan mengenal kasih Kristus. Ya Allah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah setiap mereka, sehingga pada akhirnya terang Tuhan turun atas hati nurani mereka. Mereka dituntun dalam jalan-jalan yang benar. Bapak, hamba juga berdoa kalau ada di antara kami, keluarga kami yang mungkin telah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, kami ucapkan berkat, nama mereka kami sebutkan dalam doa-doa kami. Kami doa di dalam nama Yesus, memohonkan belas kasihan Tuhan. Biarlah setiap mereka dipulihkan, dijamah, diketuk hati mereka untuk kembali datang kepada Yesus dan hidup mereka dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Biarlah kota kami aman, kota kami tentram, kota kami diberkati. Dan kami berdoa ya Tuhan, sehingga kami beribadah di kota kami masing-masing, kami tentram, kami beribadah dengan tenang. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, buat kota-kota di mana ada oknum-oknum intoleran di dalamnya yang sulit membuat kami beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ketuk, Tuhan jamah setiap mereka, sehingga kota-kota tersebut dipulihkan, dilawat dan dijamah oleh kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Allah memberkati Indonesia, Allah memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT RW di atas bangsa kami. Biarlah roh takut dan gentar akan Tuhan ada dalam hidup mereka, dalam mereka mengambil setiap keputusan yang ada. Tuntun ya Roh Kudus, tuntun ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, rencana untuk tahun 2024 akan adanya pemilihan umum. Kami berdoa buat KPU, kami berdoa buat Bawaslu, kami berdoa buat setiap partai-partai yang sudah terpilih. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan tolong, sehingga keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan telah tetapkan. Sehingga ya Tuhan, pemilu tahun 2024 berjalan secara demokrasi. Pemilu 2024 berjalan dengan aman, berjalan dengan damai, berjalan dengan tentram, karena Tuhan memberkati bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap mereka, oknum-oknum yang memainkan perannya, memainkan politik-politik adu domba, politik-politik identitas, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa atas bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa kami. Ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia diberkati, ekonomi Indonesia tangguh. Bahkan 2023 Indonesia dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, pimpin kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu, sehingga sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan dahsyat buat setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur, ibadah kita selesai. Kita memuji menyembah Tuhan, kita menaikkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kita belajar untuk merasa cukup dalam hidup ini. Kita belajar untuk merasa bersyukur dalam hidup ini, sehingga pada akhirnya kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat kita ada doa pagi secara online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, iya kan, baik melalui Facebook Glenn Natuheru, Instagram Glenn Natuheru, dan TikTok Pastor Glenn Natuheru, juga Zoom. Jadi pastikan setiap kita yang rindu memulai hari bersama-sama dengan Tuhan, pastikan setiap kita untuk menyiapkan hati kita dan melakukan yang terbaik memuliakan nama Tuhan. Doa saya menyertai setiap kita semua di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.